I'm on the next level 저 너머의 문을 열 I got no time to lose 내 길었던 like wow 우린 killers like wow 우린 fearless. Pernahkah kalian merasa kalau standar keren di K-pop itu selalu berubah? Dulu, menjadi girl crush berarti kalian harus tampil mengintimidasi, memakai sepatu bot tinggi, dan rambut warna-warni yang berani. Tapi sekarang, lihatlah NewJeans yang tampil dengan rambut lurus hitam tanpa makeup tebal, atau Baby Monster yang kembali mendobrak dengan kekuatan vokal yang mentah. Selama lebih dari 1 dekade, konsep girl crush telah menjadi tulang punggung industri K-pop. Namun, apa yang dianggap berdaya oleh Gen 2 sangat berbeda dengan apa yang dicari oleh Gen 4 dan Gen 5 saat ini. Dari era pemberontakan 21 yang meledak-ledak, kemewahan global Blackpink, hingga estetika nostalgia yang dibawa NewJeans. Industri ini terus menulis ulang definisi tentang kekuatan wanita. Hari ini, kita tidak hanya akan melihat siapa yang paling populer. Kita akan membedah bagaimana konsep ini berevolusi, mengapa trennya bergeser, dan bagaimana grup-grup besar ini membentuk cara kita memandang idola wanita hari ini. Kencangkan sabuk pengaman kalian, karena kita akan menelusuri perjalanan panjang. Evolusi Girl Crush. Kita tidak bisa bicara soal Girl Crush tanpa menyebut sang ratu, 21. Saat mereka debut di tahun 2009, industri K-pop sedang didominasi oleh konsep innocent atau seksi. Lalu muncul 21 dengan slogan I Don't Care. Konsep Girl Crush versi 21 adalah tentang pemberontakan dan ketangguhan. Mereka tidak berusaha terlihat cantik untuk standar pria. Mereka tampil dengan fashion streetwear yang berani, makeup tebal, dan aura yang seolah berkata jangan macam-macam dengan kami. Chael menjadi wajah dari kepemimpinan wanita yang kuat. Ini adalah fondasi pertama. Girl crush yang mengintimidasi, namun menginspirasi perempuan untuk menjadi diri sendiri tanpa batas. Masuk ke generasi ketiga, Blackpink mengambil tongkat estafet dan membawanya ke level global. Jika 21 adalah tentang pemberontakan di jalanan, Blackpink mengemas Girl Crush menjadi sesuatu yang glamor dan powerful. Mereka menggabungkan Black yang tangguh dengan Pink yang feminin. Konsep ini menciptakan aspirasi baru. Penggemar tidak hanya ingin seberani mereka, tapi juga ingin menjadi seperti mereka. Pengaruh fashion kelas atas dan musik trap pop yang keras membuat konsep girl crush menjadi sinonim dengan kesuksesan dan kemewahan. Di era ini, girl crush adalah tentang menjadi the it girl yang tak terkalahkan. Setelah dominasi konsep glamour, JYP Entertainment memperkenalkan varian baru yang segar. Teen Crush melalui ITZY, jika Blackpink membuat kita ingin menjadi mewah. ITZY membuat kita ingin menjadi diri sendiri. Lagu debut mereka, Dala Dala, menjadi lagu kebangsaan bagi generasi yang menolak dibanding-bandingkan. Pesan Girl Crush di sini bergeser menjadi self-love, mencintai diri sendiri. Mereka tampil dengan energi tinggi, koreografi yang sulit, dan gaya sporty chic. ITZY membuktikan bahwa seorang gadis bisa menjadi crush bukan karena dia mengintimidasi, tapi karena dia begitu nyaman dengan keunikan dirinya sendiri. Ini adalah era di mana girl crush menjadi lebih cerah, penuh warna, dan sangat vokal tentang kepercayaan diri remaja. Namun, SM Entertainment membawa konsep ini ke dimensi yang benar-benar berbeda. Muncul aespa dengan konsep cyberpunk atau cybercrush. Mereka tidak hanya menawarkan musik, tapi juga sebuah semesta kwangya. Girl Crush versi aespa adalah tentang kekuatan futuristik. Mereka bertarung melawan penjahat digital, memiliki avatar AI, dan menggunakan terminologi teknis dalam liriknya. Vokalnya tajam, musiknya eksperimental, hyperpop, dan visualnya terlihat hampir tidak nyata seperti karakter video game. aespa mengubah definisi girl crush menjadi sesuatu yang dingin, canggih, dan tak tersentuh. Di titik ini, batasan antara dunia nyata dan virtual mulai kabur, menciptakan standar baru bagi grup K-pop untuk memiliki storytelling yang kompleks. Tahun 2022, NewJeans muncul dan seketika mengubah arah angin. Apakah mereka girl crush? Secara teknis, mungkin tidak dalam definisi tradisional yang keras. Tapi secara esensi, mereka adalah evolusi terbaru. NewJeans membawa konsep easy listening dan relatability. Mereka membuang makeup tebal dan pakaian yang mengintimidasi.
Mereka tampil seperti gadis-gadis tetangga yang kalian temui di perpustakaan atau taman. Girl crush di era New Jeans bukan lagi soal siapa yang paling kuat, tapi soal siapa yang paling tulus dan estetik. Ini adalah pergeseran dari aspirasi menuju koneksi. Kita menyukai mereka karena mereka terasa nyata, dekat, dan membawa rasa nostalgia Y2K yang menenangkan. Namun, saat industri tampak mulai nyaman dengan tren musik yang tenang dan gaya yang santai, YG Entertainment kembali untuk mengingatkan kita pada asal-usul girl crush yang sebenarnya melalui Baby Monster. Jika New Jeans adalah tentang menjadi teman sekolah, Baby Monster adalah tentang kembali menjadi monster rookie yang tak terhentikan. Menariknya, mereka tidak sekadar meniru senior mereka, 21 atau Blackpink. Evolusi girl crush di tangan Baby Monster adalah tentang vokal and performance powerhouse. Melalui lagu-lagu seperti Shish atau Drip, kita melihat kembalinya aura badass yang megah, namun dengan penekanan luar biasa pada kemampuan teknis. Di era ini, girl crush bukan hanya soal gaya atau sikap, tapi soal pembuktian bakat yang mengerikan. Mereka menggabungkan elemen hip-hop klasik YG dengan sentuhan modern gen kelima. Munculnya Baby Monster di tengah tren relatable menunjukkan sebuah siklus menarik dalam K-pop. Mereka menjadi jembatan yang menghubungkan warisan 21 dengan ekspektasi tinggi audiens masa kini yang haus akan performa live yang sempurna. I'm on the next level. 저 너머의 문을 열. I got no time to lose. 내 길었던 like wow 우린 killers. Like wow 우린 fearless. Melihat perjalanan dari 21 hingga Baby Monster, kita belajar satu hal penting. Girl crush bukanlah sebuah kostum yang bisa dipakai begitu saja. Ia adalah sebuah spektrum kekuatan yang terus bergerak. Dulu, kita mengagumi 21 karena keberanian mereka untuk tampil berbeda dan berisik di tengah aturan yang kaku. Kita jatuh cinta pada Blackpink karena kemewahan dan dominasi global mereka. Kita belajar mencintai diri sendiri bersama ITZY, menjelajahi masa depan digital dengan aespa, dan menemukan kembali kedamaian dalam estetika nostalgia bersama New Jeans. Dan kini, kita melihat Baby Monster kembali membawa standar bakat yang luar biasa tinggi sebagai inti dari kekuatan seorang idola. Evolusi ini membuktikan bahwa menjadi perempuan yang dikagumi tidak harus selalu dengan suara keras atau tampilan tajam. Kekuatan itu bisa ada dalam pemberontakan, dalam kemewahan, dalam kesederhanaan, bahkan dalam kerentanan. K-pop telah berhasil meruntuhkan tembok definisi tunggal tentang apa artinya menjadi wanita yang berdaya. Setiap generasi memiliki pahlawannya sendiri, dan setiap era memiliki suaranya sendiri. Tapi pertanyaannya sekarang, di era mana kalian mulai jatuh cinta dengan konsep girl crush? Apakah kalian tim badass era Gen 2? Atau kalian lebih suka vibe relatable masa kini? Tulis jawaban dan alasan kalian di kolom komentar, karena saya ingin tahu perspektif kalian. Jangan lupa klik tombol like jika kalian menikmati pembahasan mendalam ini. Dan subscribe agar tidak ketinggalan bedah tren K-pop selanjutnya. Saya Queens, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Keep supporting your queens. Bye-bye.